Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat fardu isya dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua kali di dalam bulan Ramadan saya hadir, alhamdulillah, untuk kembali bersama Bapak dan Ibu, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kita manfaatkan momen Ramadan ini Bapak Ibu untuk terus bersilaturahmi, yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Insya Allah malam ini kita masuki hitungan ke 18, walaupun ada juga yang 19. Kira-kira berasa Bu puasa kita 17 hari? Berasa lapar, berasa haus? Bapak-bapak, apalagi bapak-bapak yang kebetulan memang harus memporsir tenaga bekerja, pasti akan terasa haus, lapar, lelah, letih, lesu, tambah ngantuk. Itu sudah memang dirancang oleh Allah. Bulan puasa ini kita dibuat lapar, haus, lelah, capek, dan ngantuk. Allah ingin ukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menerima perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi atas dasar cinta kita kepada Allah, rasa takut kita, kemudian ada rasa harapan, ar-roja, yang kita gantungkan kepada Allah, sehingga semua yang kita laksanakan itu menjadi ringan adanya. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengajak logika dulu kepada Bapak Ibu. Kita kenal minuman Coca-Cola Bu ya. Tahu ya Dek ya? Ya, doyan Coca-Cola rupanya. Coca-Cola itu begitu dari pabrik dia turun ke mobil box. Ya. Turun mobil box. Nanti setelah dia dimasukkan ke dalam mobil box, mobil ini membagi. Pertama yang dia singgahkan di warung jalan-jalan itu Bu. Ya, kebetulan sudah langganan. Berapa harganya? 5? Ya 5.000 lah kira-kira ya. Setelah itu mobil box jalan lagi. Dia masuk ke supermarket swalayan. Dia bongkar, berapa harganya? Gitu dijual. Jadi 8.000 sampai 10.000. Kenapa? Karena sudah ditaruh di kulkas yang dingin. Setelah itu mobil box jalan lagi. Dia antar kemana? Dia antar ke hotel berbintang. Berapa harganya Bapak Ibu? Berapa? 70.000 deh. Ya.
Makanya kalau kita pesan kopi, teh, Coca-Cola, Sprite, apa saja di hotel harus siap-siap duit kita. Padahal mereknya sama, dari pabrik yang sama, yang kantar juga tidak beda. Tapi kira-kira di mana letak perbedaannya Bapak Ibu? Di warung, swalayan, terus ke hotel. Ada 3 tempat yang berbeda. Walaupun mereknya sama, rasanya sama. Karena ketika di hotel, begitu tamu ingin minum, dia tidak langsung dikasih. Tapi pelayan hotel membawanya di baki. Gelasnya dikasih lepek. Lepek ya. Terus dikasih es batu. Baru dituangkanlah oleh pelayan itu ke tamu. Baru diminum. Makanya 5.000, 8.000 langsung loncat 70.000. Dari cerita ini Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, itulah lingkungan. Itulah keadaan yang bisa membentuk value atau nilai diri kita. Maka Ramadan hadir membentuk nilai kemanusiaan kita. Orang-orang yang beriman diseru oleh Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana Ramadan ini itulah lingkungan yang mampu dan bisa membentuk kita orang-orang beriman menjadi la'allakum tattaqun. Mereknya sama, manusia, makan nasi, tidur, kerja, sama kita manusia. Bahkan identitasnya juga sama Islam. Tapi apa yang membedakan? Lingkungan tadi. Lingkungan itulah yang membentuk nilai setiap kita. Makanya diingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini Allah juga mengajarkan dari lingkungan kita dulu dibangun. Kalau sudah terbentuk pribadi-pribadi muttaqin, maka akan terbentuk kelompok masyarakat yang muttaqin, maka secara keseluruhan juga akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lingkungan ini sangat-sangat berat dan sangat berpengaruh. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita lingkungan soleh dan solehah. Ramadan mengajarkan tentang bagaimana ketaatan mukmin dan mukminat, mengajarkan kepada kita kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita mampu dan bisa. Maaf, mungkin ada yang merokok di sini, tapi begitu puasa, coba Pak, tahan kita. Bukan kita ya, karena saya merokok. Ya kan Pak? Tahan itu. 8 sampai 9 jam. Walaupun mungkin di akhir sahur setelah makan terus minum kopi, ya 2-3 batang dulu kan. Nanti begitu buka, Allahu Akbar, bisa jadi lupa dia minum air putih dulu. Tidak lagi pikirkan kurmanya dulu. Tapi yang diambil apa? Korek api. Ya Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata keadaan, situasi yang ketika melaksanakan ibadah Ramadan mampu kita melaksanakannya, mampu kita menahannya. Karena apa? Karena iman tadi Bapak Ibu. Nah makanya di dalam Ramadan ini suasana agama itu mesti harus kita pertahankan. Jadi jangan begitu di ujung Ramadan aura lebaran itu sudah muncul, jangan terbalik. Aura lebaran Idul Fitri itu sudah mulai tercium-cium ya. Kalau kita lewat di rumah-rumah tetangga, ibu-ibu sudah pada sibuk itu dengan bahan kuenya ya. Kalau sudah dia membuat, suasananya sudah mulai ini. Coba kita ke pelabuhan, coba kita ke toko, coba kita kemana-mana, atau mungkin pasar tempat Pak Tang ini ya, sudah rame nih. Saya kemarin setelah habis ngisi di Baitul Makmur, diajak anak-anak singgah, wah rame ya. Apa tidak boleh? Ya boleh. Cuma yang harus kita jaga-jaga, jangan sampai belum nanti tuntas amaliyah-amaliyah Ramadan kita sudah fokus kepada lebarannya, Idul Fitrinya. Orang-orang yang berhak untuk beridul fitri itu adalah orang-orang yang keluar sebagai la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa.
Malu kita dengan Allah. Kita yang tidak puasa, kita yang semaunya, sholat enggak, tarawih enggak melakukan amal-amal. Dia paling sibuk menunggu lebaran. Padahal lebaran itu haknya orang yang berpuasa. Kegembiraannya orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa ketika masuk Idul Fitri beda dengan orang yang tidak berpuasa. Akan terasa sekali. Makanya kalau kita mendengar khatib di mimbar, sedikit saja sentuhan khatib itu, langsung itu pecah hati kita ini, burai air mata ini. Kenapa? Karena kita siap gitu. Yang dinanti-nantikan sebulan kita penuh dengan semangat, dengan kekhusyuan kita sholat, kita puasa, menahan segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Nanti begitu Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Wah, apalagi yang jauh dari orang tua, yang tidak bisa pulang kampung, sudah tanpa terasa itu mengalir. Kenapa kita bisa menangis pada saat seperti itu? Karena kesiapan hati kita. Tapi kalau kita tidak siap, akan sangat susah itu menetes air mata, Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita pertahankan supaya kita menjadi orang-orang yang terus memelihara keistiqomahan kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus, apalagi di akhir-akhir penghujung Ramadan ini, doa-doa itu semakin diijabah dan tidak pernah tertolak ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan doa kita, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi pinta kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita memang mendapatkan yang namanya apa? Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan yang melebihi 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalikan dengan tahun berarti kurang lebih 83 tahun. Begitu pada saat Lailatul Qadar turun di penghujung Ramadan yang kita lakukan amal-amal ibadah, lalu kemudian kata Ustadz Adi Hidayat, yang pada saat itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Nun. Begitu dia turun, maka nun yang kita baca itu sama nilainya 83 tahun. Nun. Sampai 83 tahun. Melewati batas usia kita kebanyakan. Karena usia kita, kalau kita mengacu kepada usia Rasulullah 63 tahun. Jadi kalau 70, 80, nah ini 1000 bulan. Ada malam yang dikatakan Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi dia sama dengan 1000 bulan. 83 tahun. Itu yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan dan menurunkan yang namanya Lailatul Qadar kepada kita. Nanti akan terlihat bagaimana dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin menjaga dirinya, menjaga nilai kualitas hidupnya. Dia semakin bersemangat untuk melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku mendapatkan Lailatul Qadar, tapi begitu Ramadan dia berhenti sholat, berhenti ngaji, berhenti infak dan sedekah, berarti salah itu, salah alamat berarti. Karena apa? Karena begitu kita mendapatkannya, semakin meningkat amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilihnya di dalam bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat diri kita, keluarga kita dan lingkungan sekitar kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar la'allakum tattaqun, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekian dan demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan di waktu-waktu lain kita masih bisa berkesempatan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki kita, diberikan keberkahan hidup kita,
dan suatu saat nanti Allah akan mempertemukan kita. Kalau tidak bertemu di sini, mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa imam?